Aku pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti garis pensil yang kutorehkan di kanas kosong, hingga hari itu tiba dan semuanya berubah. Aku, Arga, seorang pelukis muda yang baru saja pindah ke sebuah kos-kosan sederhana di pinggiran Jakarta Selatan. Hidupku saat itu penuh dengan cat minyak dan mimpi-mimpi yang tak pernah kujelaskan pada siapapun. Aku menyembunyikan rahasiaku dalam-dalam karena di negeri ini menjadi seperti aku, seorang pria yang tertarik pada pria lain, bisa berarti akhir dari segalanya. Hari pertama aku melihatnya, hujan deras mengguyur kota. Aku sedang duduk di teras kos, mencoba melukis langit mendung yang gelap, ketika dia muncul dari rumah sebelah. Namanya Rea, tetangga baru yang katanya baru pulang dari luar negeri. Dia tinggi, berkulit sawo matang, dengan mata yang dalam seperti sumur tua di kampung halaman. Dia membawa payung hitam besar, tapi bukan untuk dirinya sendiri, dia menawarkannya padaku saat melihatku basah kuyup. "Ma ganggu, Mas. Payungnya dipakai dulu," katanya dengan suara lembut, senyum tipis yang membuat jantungku berdegup tak karuan. Aku menggeleng, tapi tangannya sudah menyodorkan payung itu. Sentuhan jari kami sekilas, dan saat itu aku tahu ada sesuatu yang salah dengan diriku. Atau mungkin benar, untuk pertama kalinya. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi wajahnya. Mengapa dia begitu ramah? Di tengah masyarakat yang penuh bisik-bisik tentang penyakit seperti milikku, dia seolah tak peduli. Aku berbaring di kasur tipis, menatap langit-langit retak, bertanya-tanya apakah ini hanya khayalan seorang seniman kesepian. Aku pernah jatuh cinta pada teman sekolah dulu, tapi itu berakhir dengan penolakan diam-diam, membuatku semakin tertutup. Kini di usia 25 aku takut lagi. Takut jika Rea tahu, dia akan menjauh seperti yang lain. Keesokan harinya, aku sengaja duduk di teras lebih lama, berharap melihatnya lagi. Dan dia muncul, membawa sekantong buah dari pasar. "Ini mangga dari pasar dekat sini, Mas Arga. Coba, manis sekali," katanya sambil menyodorkan. Aku tersipu, menerimanya dengan tangan gemetar. Kami mengobrol sebentar tentang cuaca, tentang Jakarta yang selalu macet. Tapi di balik kata-kata sederhana itu ada arus yang tak terucapkan. Matanya sering menatapku lebih lama dari biasanya, atau mungkin itu hanya imajinasiku. Hari demi hari, pertemuan kami semakin sering. Dia sering lewat depan kosku, kadang membawa kopi tubruk panas saat aku sedang melukis sampai larut. "Jangan lupa istirahat, Mas. Lukisan bagus kalau pelukisnya sehat," ujarnya suatu malam. Aku tersenyum, tapi dalam hati badai bergolak. Apakah dia tahu? Apakah dia merasakan hal yang sama? Aku tak berani bertanya. Di Indonesia ini, cinta seperti ini adalah rahasia yang bisa menghancurkan keluarga, teman, bahkan nyawa. Suatu sore, aku sedang melukis potret wajahnya dari ingatan, mata tajam, bibir yang selalu tersenyum misterius. Tiba-tiba dia muncul di belakangku. "Wah, itu siapa?" tanyanya ringan. Aku panik, buru-buru menutup kanas. "Cuma imajinasi," jawabku tergagap. Dia tertawa pelan, tapi tatapannya seolah mengerti. "Kamu berbakat sekali, Arga. Suatu hari, lukis aku dong yang asli." Kata-katanya itu membuat hatiku berbunga, tapi juga ketakutan. Bagaimana jika ini hanya permulaan dari luka yang lebih dalam? Aku tahu di masyarakat kita, pria seperti kami sering dianggap dosa besar. Keluargaku di kampung pasti akan murka jika tahu. Tapi semakin aku mencoba menjauh, semakin Rea mendekat, seolah magnet yang tak bisa kutolak. Malam itu aku bermonolog dalam hati, "Arga, ini gila. Kamu baru kenal dia, tapi sudah terpesona begini. Apa yang akan terjadi jika rahasiamu terbongkar? Apakah dia akan tetap tersenyum, atau justru pergi selamanya?" Tapi di tengah keraguan itu ada harapan kecil yang menyala, mungkin kali ini berbeda.
Waktu berlalu cepat dan pertemanan kami semakin dalam. Rea sering mengajakku jalan-jalan di sekitar Jakarta, ke pasar malam atau sekadar nongkrong di warung kopi pinggir jalan. Dia bercerita tentang masa lalunya, kuliah di Australia, pekerjaan sebagai desainer grafis yang membuatnya sering bepergian. Aku suka kebebasan di sana, tapi rindu Indonesia, katanya suatu kali, matanya menerawang. Aku mendengar dengan hati berdebar, bertanya-tanya apakah kebebasan itu termasuk menerima orang seperti aku. Aku semakin sering melukisnya. Diam-diam, kanas-kanas kecil di kamarku penuh dengan potret Rea, senyumnya, matanya yang misterius, bahkan saat dia tertawa lepas. Tapi aku menyembunyikannya rapat-rapat. Dalam hati aku bergulat hebat. Setiap malam aku bertanya pada diri sendiri, mengapa Tuhan menciptakan perasaan ini jika hanya untuk disiksa. Aku ingat nasihat ibu dulu, cari istri yang baik, Arga, biar keluarga tenang. Tapi bagaimana jika hati ini tak pernah mau? Suatu hari, Rea mengajakku ke sebuah galeri seni di Kemang. Kamu harus lihat ini, pasti inspirasi, katanya antusias. Di sana, di tengah lukisan-lukisan modern, kami berjalan berdampingan. Tangannya sesekali menyenggol lenganku, dan setiap sentuhan itu seperti api yang membakar. Aku ingin memegang tangannya, tapi takut. Di sekitar kami, orang-orang biasa saja, tapi aku merasa semua mata mengawasi. Malam pulangnya, hujan lagi. Kami berlindung di bawah atap halte bus. Arga, kamu pernah punya pacar? Tanyanya tiba-tiba. Jantungku hampir berhenti. Belum. Pernah, jawabku bohong. Dia mengangguk, tapi tatapannya dalam. Aku juga. Complicated. Kata-katanya itu membuat harapanku membumbung. Apakah dia? Tapi kegembiraan itu tak lama. Beberapa hari kemudian aku mendengar bisik-bisik dari tetangga kos. Itu Rea, katanya dulu di luar negeri aneh-aneh. Hati aku dingin. Apakah rumor itu benar? Atau hanya itnah masyarakat yang selalu curiga pada yang berbeda? Aku semakin gelisah. Jika Rea memang seperti aku, mengapa dia begitu tenang? Sedangkan aku setiap hari berperang dengan diri sendiri. Konflik dalam hatiku semakin ganas. Aku mulai menghindar, tak keluar teras saat dia lewat. Tapi Rea tak menyerah. Suatu malam dia mengetuk pintuku. Arga, kamu kenapa menghindar? Aku salah apa? Tanyanya dengan suara sedih. Aku membuka pintu, melihat wajahnya yang khawatir, dan air mataku hampir jatuh. Bukan salahmu. Aku yang salah, gumamku. Dia masuk, duduk di kursi kayu sederhana. Kami diam lama. Akhirnya, dia berkata, aku tahu kamu melukis aku. Aku lihat kanasmu waktu itu. Aku pucat. Ma. Jangan ma. Aku senang, potongnya lembut. Saat itu, dunia seolah berhenti. Dia mendekat, tangannya menyentuh bahuku. Arga, aku juga merasakan hal yang sama sejak pertama kali melihatmu. Pengakuan itu seperti mimpi. Kami berpelukan erat di tengah kamar kecil yang penuh bau cat. Tapi di balik kebahagiaan itu, ketakutan mengintai. Bagaimana jika orang tahu? Keluarga, teman, masyarakat. Di Indonesia, cinta kami bisa jadi batu sandungan besar. Malam itu, kami berbicara panjang. Rea cerita tentang pengalamannya di luar negeri, bagaimana dia pernah mencintai seorang pria tapi berakhir patah hati karena tekanan keluarga. Aku pulang ke sini untuk mulai baru, tapi tak sangka bertemu kamu. Aku menangis dalam pelukannya, merasa akhirnya tak sendirian lagi. Tapi kegembiraan itu rapuh. Keesokan harinya, adikku dari kampung menelepon, Kak, kapan pulang? Ibu cari jodoh buat kamu. Kata-kata itu seperti pisau. Aku tahu perjuangan baru saja dimulai. Cinta kami mekar diam-diam, seperti bunga malam yang hanya harum di kegelapan.
Kami sering bertemu malam hari, di taman kecil dekat kos atau di kamar salah satu dari kami. Rea mengajarkanku banyak hal, tentang desain, tentang hidup bebas meski di tengah kungkungan masyarakat. Tapi semakin dekat, semakin aku takut kehilangan. Konflik mulai muncul dari luar. Suatu hari, pemilik kos curiga. Arga, Rea sering ke sini ya. Hati-hati, orang bilang dia aneh. Kata-kata itu menusuk. Aku pura-pura tertawa, tapi dalam hati hancur. Rea juga merasakan tekanan. Keluarganya di Bandung sering menelepon, menanyakan kapan nikah. Puncaknya saat kami pergi ke sebuah kai di Senopati. Kami duduk berdekatan, tangan saling genggam di bawah meja. Tapi tiba-tiba seorang teman lama Rea muncul. Rea. Lama tak jumpa. Ini siapa? Tanyanya. Rea tersenyum kaku memperkenalkanku sebagai teman kos. Saat itu aku merasa seperti ditampar. Apakah aku hanya teman? Pulangnya, kami bertengkar pertama kali. Kenapa kamu bilang begitu? Aku malu, Rea, kataku dengan suara gemetar. Dia memelukku erat. Ma, Arga. Aku takut. Di sini kalau orang tahu. Aku mengerti, tapi sakitnya luar biasa. Kami berdua menangis, menyadari betapa beratnya cinta ini. Ungkitku semakin dalam. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Apakah layak mempertahankan jika hanya penuh rahasia dan ketakutan? Aku melukis semakin ganas, kanas penuh warna gelap, ekspresi kemarahan dan kesedihan yang tak bisa kucapkan. Suatu malam, Rea cerita tentang masa lalunya lebih dalam. Dulu aku punya pacar di Australia. Namanya Ale. Kami bahagia, tapi saat aku pulang, keluargaku marah besar. Mereka bilang itu dosa, penyakit. Air matanya jatuh. Aku tak mau kamu mengalami hal yang sama. Kata-katanya membuatku semakin mencintainya, tapi juga semakin takut. Kemudian datanglah pengkhianatan yang tak kuduga. Aku menemukan pesan di ponsel Rea, dari seorang wanita bernama Lina. Kapan kita ketemu lagi? Aku rindu. Hati aku remuk. Apakah dia bermain denganku? Aku konfrontasi dia malam itu. Siapa Lina? Tanyaku dingin. Rea pucat. Dia. Tunangan yang diatur keluarga. Aku tak pernah bilang ya padanya, tapi mereka memaksa. Pengakuan itu seperti petir. Jadi kamu akan nikah dengannya? Rea menggeleng. Tidak. Aku cinta kamu, Arga. Tapi keluargaku. Saat itu aku merasa dikhianati. Meski bukan selingkuh, rahasia ini terasa seperti pengkhianatan. Aku menangis sendirian, bertanya mengapa cinta selalu datang dengan luka. Apakah ini akhir? Tapi Rea tak menyerah. Dia datang setiap hari, memohon Ma. Aku akan lawan keluargaku demi kamu. Janji itu manis, tapi aku ragu. Di masyarakat kita, keluarga adalah segalanya. Badai semakin kencang. Keluarga Rea akhirnya tahu tentang kami, entah dari mana rumor itu menyebar. Ibunya menelepon, marah besar. Rea, pulang sekarang. Jangan dekati pria itu lagi. Rea cerita padaku dengan wajah pucat. Aku harus pilih, Arga. Keluarga atau kamu. Pilihan itu menyiksaku. Aku tak mau jadi penyebab kehancuran keluarganya. Pergi saja, Rea. Nikah dengan Lina. Aku akan baik-baik saja, kataku bohong, air mata mengalir. Tapi dia menggeleng keras. Tidak. Aku sudah muak bersembunyi. Kami semakin sering bertengkar. Aku menyalahkannya karena tak cukup berani, dia menyalahkanku karena terlalu pesimis. Tapi di balik pertengkaran, cinta kami semakin dalam. Kami saling membutuhkan di tengah dunia yang menolak. Suatu hari, kejadian buruk terjadi. Beberapa preman lingkungan mendatangi kosku, bilang kalian berdua jangan macam-macam di sini.
Mereka ancam akan laporkan ke polisi jika kami aneh-aneh. Aku ketakutan luar biasa. Rea memelukku erat malam itu. Kita pergi dari sini, Arga. Mulai baru di tempat lain. Ide itu menggoda, tapi realita pahit. Uangku pas-pasan sebagai seniman muda, Rea juga baru mulai kerja relance. Kami bermimpi tentang Bali atau Yogyakarta, tempat yang katanya lebih toleran. Tapi mimpi itu rapuh. Puncak datang saat ayah Rea datang ke Jakarta. Dia memaksa Rea pulang. Ini demi masa depanmu. Jangan rusak nama keluarga. Rea menangis di depanku. Aku cinta dia, yah. Tolong mengerti. Ayahnya marah, bilang itu pengaruh barat, dosa besar. Aku mendengar semuanya dari luar pintu. Hati aku hancur. Aku tak mau Rea kehilangan keluarga karena aku. Malam itu aku menulis surat, Rea, pergilah. Aku mencintaimu cukup untuk melepasmu. Tapi saat aku mau beri surat itu, Rea muncul dengan wajah tegar. Aku sudah bilang pada ayah. Aku pilih kamu. Kata-kata itu membuatku menangis bahagia, tapi juga takut. Apakah ini akhir bahagia atau awal tragedi? Masyarakat semakin ganas. Rumor menyebar, kosku digosipkan. Aku kehilangan beberapa klien lukisan karena isu. Rea juga dipecat dari proyek karena rumor. Kami semakin terpojok, tapi saling menguatkan. Dalam hati aku bergulat, apakah cinta ini layak segala pengorbanan? Tapi setiap kali melihat Rea, jawabannya ya. Kami memutuskan pindah ke Yogyakarta, kota seni yang katanya lebih ramah. Dengan tabungan seadanya, kami sewa kontrakan kecil di pinggiran. Hidup baru dimulai, penuh harapan tapi juga ketakutan. Di sini kami lebih bebas, jalan berpegangan tangan di Malioboro malam hari, meski tetap hati-hati. Aku mulai melukis lagi, kali ini dengan tema cinta kami. Rea mendukung penuh, bahkan bantu promosi online. Perlahan lukisanku laku, terutama ke kolektor luar negeri yang menghargai tema keberagaman. Tapi masa lalu tak mudah dilupakan. Keluarga Rea memutus hubungan, ibunya sakit karena stres. Rea sering menangis diam-diam, aku rindu mereka, Arga. Aku memeluknya, merasa bersalah. Apakah aku egois mempertahankannya? Suatu hari, kabar buruk datang. Ayah Rea sakit parah. Rea ingin pulang, tapi takut ditolak. Pergi saja. Mereka butuh kamu, kataku. Dia pergi sendirian dan selama seminggu itu aku kesepian luar biasa. Takut dia tak kembali. Saat Rea pulang, wajahnya cerah. Ayah minta maaf. Dia bilang yang penting anaknya bahagia. Air mata kami bercampur. Perlahan keluarganya mulai menerima meski tak sepenuhnya. Tapi tantangan baru muncul. Di Yogyakarta ada kelompok intoleran yang demo anti-LGB. Kami semakin waspada. Suatu malam kontrakan kami dicoret-coret dengan kata-kata kasar. Ketakutan kembali. Rea semakin protektif. Kita kuat bersama, Arga. Kami saling menguatkan, berdoa dalam hati agar Tuhan memberi jalan. Aku melukis potret kami berdua untuk pertama kali terbuka. Lukisan itu jadi simbol perjuangan kami. Dalam hati aku bersyukur. Meski berat, cinta ini mengajarkanku tentang keberanian, pengampunan, dan kemanusiaan. Tahun berganti dan kami semakin kuat. Lukisanku mulai dikenal, bahkan dipamerkan di galeri internasional dengan tema cinta sejati melawan prasangka. Rea jadi managerku, kami bangun hidup bersama. Keluarga Rea perlahan menerima. Ibunya datang ke Yogyakarta, memelukku dengan air mata. Makan kami, nak. Yang penting Rea bahagia. Saat itu aku menangis haru. Keluargaku juga mulai melunak setelah melihat kebahagiaanku. Masyarakat masih punya prasangka, tapi kami tak lagi sendirian.
Kami bergabung dengan komunitas seniman yang mendukung keberagaman, saling berbagi cerita. Cinta kami bukan dongeng sempurna, tapi nyata, penuh luka, pengorbanan, tapi juga keindahan. Kami belajar bahwa kemanusiaan lebih besar dari dogma, bahwa cinta tak mengenal batas. Kini, saat aku melukis Rea di teras kontrakan kami, dengan matahari pagi menyinari wajahnya, aku tersenyum. Aku pernah berpikir cinta itu sederhana, tapi ternyata ia adalah perjuangan terindah. Di tengah dunia yang masih belajar menerima, kami memilih hidup autentik. Dan itu cukup. Cinta kami, meski tak biasa di mata banyak orang, adalah bukti bahwa hati manusia bisa lebih luas dari prasangka. Kami bahagia dan itu yang terpenting.